tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, saya melihat bahwa di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kita itu tidak punya masalah, betul ya? Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, saudara, saya melihat dalam kehidupan ini, dalam sebuah perjalanan kehidupan ini, maka di dalam sebuah perjalanan kehidupan ada masa di mana saudara dan saya berjumpa dengan satu tembok besar dalam kehidupan kita yang kayaknya susah banget untuk kita tembus. Kayaknya sulit banget untuk kita bisa lewati itu. Tembok besar itu bisa apa aja tuh, bisa pergumulan lepas pergumulan kita dan lain sebagainya. Kayaknya susah banget untuk ditembus, untuk kita bisa lewati hal tersebut. Nah, di dalam saya melayani Tuhan, saya menemukan ada beberapa tipe orang pada waktu dia ada di masa itu. Ada orang yang waktu dia katakanlah mimbar ini sebuah tembok dalam kehidupan yang bikin dia stuck. Ada orang yang begitu dia ketemu tembok, dia langsung berputar balik ke belakang. Artinya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia melakukan semua cara-cara yang lama. Jadi dia balik ke belakang, dia mundur ke belakang, dia berputar arah, dia mengerjakan lagi hal-hal yang lama. Itu orang yang pertama yang saya lihat. Lalu ada tipe orang yang kedua yang saya lihat, waktu dia ketemu dengan tembok itu, dia berusaha untuk menghancurkan tembok itu dengan kekuatannya sendiri. Dia coba hancurin dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir sebagaimana dengan sedemikian rupa. Dia tanya orang, dia lihat, bla bla bla. Dia upayakan semua dengan kekuatannya sendiri dan akhirnya mengalami kelelahan. Ini yang saya sebut dengan keletihan secara rohani. Orang mulai lelah dan pada waktu mulai lelah, dia cuma mulai duduk di tembok itu sambil ya kelelahan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini yang saya sebut, sekali lagi saya bilang, kelelahan rohani atau orang mengalami stuck dalam kerohanian. Akhirnya ya ke gereja sih ke gereja, tapi nggak punya rasa haus akan Tuhan. Ke gereja sih ke gereja, tapi nggak punya rasa lapar akan Tuhan. Ke gereja sih ke gereja, tapi ya cuma sekedar ke gereja, itu aja. Itu. Orang mulai stuck. Tapi ada yang ketiga, ada orang yang betul-betul pada waktu dia menghadapi tembok besar dalam kehidupannya, itu betul-betul punya kerinduan terhadap Tuhan dan akhirnya dia mengalami yang namanya terobosan daripada Tuhan. Amin. Dan saya percaya tembok yang besar itu tidak bisa runtuh dengan kekuatan kita, tapi itu hanya bisa runtuh dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu makanya, itu saya bilang orang yang mengalami terobosan secara ilahi. Bilang sama saya terobosan ilahi. 1, 2, 3. Terobosan ilahi. Sekali lagi 1, 2, 3. Terobosan ilahi. Nah, saya mau tanya, saudara rindu mengalami terobosan ini? Amin. Kita rindu mengalami terobosan ini di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengalami terobosan secara ilahi? Hal yang sederhana, saudara dan saya mesti paham nih, ya. Kita mesti mengerti isi hati Tuhan. Kita mesti mengerti bagaimana pribadi Tuhan. Kita mesti mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat di Alkitab ada 4 hal di dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang saya ingin bagikan kepada saudara. 4 hal ini selalu menggerakkan hati Tuhan. Nah, ini 4 hal ini selalu kalau dikerjakan itu bikin Tuhan tidak tahan. Tuhan pasti pengen langsung turun tangan. Tuhan langsung mau bertindak. Tuhan langsung mau bekerja. Ini ada 4 hal yang menggerakkan hati Tuhan, yang bisa mendatangkan terobosan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya bicara tentang menggerakkan hati atau hati yang tergerak, saya teringat beberapa waktu yang lalu, saya udah lama sih, beberapa tahun lah bisa dibilang, itu saya ajak main keponakan saya, kurang lebih usianya pada waktu itu 2-3 tahun. Keponakan saya ini di usia 2-3 tahun, saya takjub karena dia bisa hafal hampir semua merek mobil di Indonesia. Jadi kalau saya ajak naik mobil, terus
macet-macetan gitu ya, dia cukup lihat logonya dia langsung tahu, oh ini. Dan tipenya dia tahu, bukan cuma logonya, tapi tipenya dia tahu. Itu makanya di rumahnya dia, itu mainan mobil-mobilan banyaknya luar biasa. Dia nggak pernah minta yang lain, pokoknya kalau mau dibeli mainan, hanya mobil-mobilan. Itu ponakan saya nggak tahu ke depan dia jadi pembuat mobil atau jadi pedagang mobil, saya nggak ngerti lah ya. Pokoknya ya yang jelas dia seperti itu. Dan saya sekali waktu ajak dia main ke sebuah mall yang ada di Serpong. Sebelum saya ajak main, orang tuanya bilang sama saya, orang tuanya kasih tahu gini, nanti kalau kamu jalan-jalan sama dia di mall dan dia minta mobil-mobilan, tolong jangan dikasih. Mobil-mobilan di rumah udah banyak banget, mulai dari yang masih bagus sampai yang udah rusak. Tuh bayangin kan? Karena memang namanya anak kecil ya, yang mobil-mobil kadang dia lempar, kadang dia mainin. Dari mulai yang masih bagus sampai yang sudah rusak. Jadi jangan dikasih. Wah, itu langsung saya bentengin hati saya. Enggak, saya tidak akan kasih. Wah, saya ajak dia main bersama dengan istri saya, putar-putar mall, kita makan, bla 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 dan sebagainya. Sampai satu titik kita lewatin tempat mainan anak-anak. Dan dia langsung masuk ke tempat permainan anak-anak. Dan langsung yang dia tuju adalah mobil-mobilan. Lalu dia mulai tarik tangan saya. Dia mulai kasih tahu, ini mobil ini mobil ini, ini mobil ini mobil ini, dan ini mobil ini. Saya bilang, tidak akan. Tapi tahukah saudara? Di saat tertentu, dia ambil satu mobilan, dan dia tatap mata saya. Nah, tatapan ini penuh harapan nih. Tatapan itu meruntuhkan tembok Yeriko yang saya bangun di hati saya. Lalu saya bilang sama dia, ya udah beli. Sudah ngerti mau saya? Kalau saudara punya anak, saudara ngerti tatapan itu. Kalau saudara punya cucu, saudara saya mengerti tatapan cucu itu. Saya mikir gini, oh iya ya. Tuhan juga kan hubungan kita dengan dia kan bapak dengan anak, betul saudara? Ada masa di mana pada waktu kita mau mengerjakan sesuatu, pada waktu kita di dalam hati kita, sekali lagi kalau anak-anak dia bisa buat raut wajahnya sedemikian rupa yang bikin hati saya luluh. Tapi Tuhan gak ketipu dengan raut wajah saudara loh. Tuhan gak ketipu dengan raut wajah saudara. Gini, yang Tuhan lihat itu hati kita. Amin. Nah, kalau di hati kita ada 4 hal ini, ya bukan raut wajah ya, hati, saya ngomong hati. Kalau di hati kita ada 4 hal ini, nah, ini yang sering kali saya lihat di Alkitab menggerakkan hati Tuhan. Apa sih 4 hal itu? Langsung kita buka firman Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Apa hal yang pertama yang menggerakkan hati Tuhan? Yang Tuhan itu tergerak pasti, Tuhan gak bisa diam. Coba kita baca ayat ini seringkali dalam konteks bangsa. Ya memang betul, ini ayat seringkali kita bicara soal pemulihan negeri, pemulihan negara kita, bangsa kita. Kita baca ayat ini, kita doakan, bahkan kita nyanyikan ayat ini. Tapi saya mau lihat dari sisi yang berbeda. 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, terus apa? Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Nah saudara, hal yang pertama yang saya lihat di Alkitab, yang selalu menggerakkan hati Tuhan, yang selalu bikin Tuhan bergerak, yang selalu bikin Tuhan gak bisa tinggal diam, kalau ini ada di hati kita. Apa itu? Yang pertama adalah pertobatan. Di mana ada pertobatan, hati Tuhan gak tahan. Halo. Tuhan tuh kayaknya kalau lihat orang bertobat minta ampun, Tuhan itu kayaknya nggak betah cuma sekedar diam di tahta, dia langsung mau turun, dia langsung mau menghampiri saudara, dia langsung mau terjun bersama saudara. Itu dia. Di mana ada pertobatan? Waktu kita bertobat,
Saya percaya di situ saudara lihat Tuhan dekat, betul kan? Tuhan nggak tahan. Nah, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tapi waktu mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, dan mereka tidak bertobat, hukuman tetap datang kepada bangsa itu. Bangsa itu mengalami kekalahan, bangsa itu mengalami yang namanya banyak hal. Langit menjadi tertutup dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bangsa Niniwe? Pernah dengar bangsa Niniwe? Kadang-kadang Niniwe-nya kurang terkenal, lebih terkenal Yunusnya daripada Niniwe-nya. Bangsa Niniwe, pada Yunus itu diutus untuk memberitakan firman Tuhan, firman pertobatan kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, di situ dikatakan kota Niniwe, di situ dikatakan sebagai kota yang jahat. Bahkan Tuhan bilang Tuhan mau musnahkan tempat itu. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Waktu kota, waktu bangsa itu bertobat, Tuhan tidak jadi musnah. Jadi intinya bukan gini. Intinya bukan masalah pilihan atau tidak pilihan. Intinya gini, di mana ada pertobatan, Tuhan ada di situ. Ngerti yang saya maksud? Kelihatannya wajahnya perlu ayat tambahan. Saya kasih dulu ya. Yunus 3 ayat 10, coba. Yunus 3 ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat yang ke-10. Coba lihat di situ. Ya, lihat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka apa? Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan apa di situ? Ia pun tidak jadi melakukan. Tuh. Duh, saya kalau lihat ini, di mana ada pertobatan, di situ Tuhan bergerak. Makanya begini, jangan keraskan hatimu. Bilang kiri kanannya sekarang, jangan keraskan hatimu. Bilang, jangan keraskan hatimu. Makanya begini, jangan keraskan hatimu. Nah itu, jangan pernah keraskan. Dan seringkali tahukah saudara, pada waktu kita menghadapi tembok besar, pada waktu kita menghadapi persoalan, kita selalu salahkan orang lain. Kita selalu salahkan situasi, kita selalu salahkan kondisi. Padahal bukan situasi dan kondisi yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau saudara berlutut di kaki Tuhan dan bertobat. Kita suka salahin istri kita, kita suka salahin anak-anak kita, kita suka salahin karyawan kita, kita suka salahin yang lain. Tidak usah dulu berpikir yang lain, berlutut dulu. Karena memang yang perlu berubah itu kita, bukan orang lain. Amin. Kita selalu salahin orang. Kita punya masalah keuangan, langsung otak kita berpikir cari utangan. Betul nggak? Jangan buru-buru mikir cari utangan. Koreksi diri dulu. Jangan-jangan ini memang kita yang mesti bertobat. Gitu. Saya lihat kok, waktu orang bertobat, wah, ada istri yang nangis-nangis. Wah, suami saya dibawa wewe gombel. Yang dia salahin wewe gombelnya, yang dia salahin teman-teman kantornya, yang dia salahin yang lain, situasi yang dia salahin, bahkan kondisi atau daripada zaman ini. Oh, memang sekarang zaman edan, makanya orang pada selingkuh. Bukan itu yang disalahin. Jangan itu yang disalahin. Koreksi diri dulu. Bertobat. Karena siapa tahu memang ini sumber masalahnya. Kenapa harus salahin orang lain? Halo? Saya mau cerita. Ini kisah nyata dari dalam hidup saya. Haleluya. Ya.
Udah dekat lah sama saudara. Jadi saya cerita aja. Jadi gini, saudara pasti pernah tahu dong, kalau saya suka, kalau khotbah tuh suka bawa buku-buku kecil tuh ya, yang saya suka kasih sama saudara itu seikhlasnya saja. Dimanapun saya khotbah saya pasti bawa, karena setiap tahun saya tulis buku baru. Tahun ini saya bawa lagi. Wah, seperti ini nanti saudara pulang bisa ambil di belakang. Seikhlasnya saya kasih. Tahu nggak kenapa seikhlasnya? Jadi ceritanya tuh gini, saya pikir gini, Tuhan sampai kapan? Saya nggak mau melayani Tuhan mengharapkan orang lain gitu. Saya nggak pengen melayani Tuhan tapi kayaknya ngarap proposal, jilat-jilat orang, nggak pengen. Karena di Alkitab juga bilang menjilat itu kan salah gitu. Saya nggak pengen minta belas kasihan orang, sampai orang kasihan, terus akhirnya memberi. Enggak, saya nggak pengen. Saya pengen gimana Tuhan caranya supaya ada satu cara di mana Tuhan memberkati saya. Gitu. Lalu Tuhan kembangkan potensi. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan bahwa oh ya coba kenapa kamu nggak tulis buku dan lain sebagainya. Saya coba tulis buku. Waktu saya tulis buku, saya tergerak untuk bikin buku-buku kecil karena saya lihat di Indonesia ya hampir rata-rata minat baca kan kurang ya orang Indonesia ya. Jadi senangnya kalau buku kecil gitu kan buat habis selesai. Kayaknya kalau baca buku selesai itu prestasi besar buat orang Indonesia kayaknya ya. Prestasi besar banget gitu kayaknya. Ya udah, oke. Saya tulis. Ketika jadi saya tanya, Tuhan ini kira-kira gimana ya? Saya mau hargain berapa buku kecil begini gitu. Lalu tiba-tiba dari saya muncul gini, kamu orang pelayanan gitu. Nah ini panggilan khusus buat saya. Kamu orang pelayanan, jadi karyamu apapun, kalau bisa dinikmati semua orang, baik itu orang yang punya sampai orang nggak punya, mereka bisa menikmati. Tolong jangan dikasih harga. Oh, jadi saya nggak boleh kasih harga? Nggak boleh. Seikhlasnya aja. Oh, ya udah, itulah kunci awal kenapa saya bilang seikhlasnya. Jadi berapapun modalnya, saya langsung lepas seikhlasnya. Dan puji Tuhan dari seikhlasnya ini modal untuk produksi terpenuhi dan seringkali ada kelebihannya. Kelebihannya ini yang saya pakai buat pelayanan-pelayanan. Nah sekali waktu Tuhan nggak tuntun saya bikin buku, tapi bikin CD khotbah, CD sama buku itu biaya produksinya lebih tinggi CD. Karena saya harus rekaman dulu, harus diolah dulu suara saya supaya bagus, lalu cover CD-nya mesti bagus dan lain sebagainya. Jadi biayanya pasti lebih mahal. Karena lebih mahal, nah ini nih. Karena lebih mahal, saya mikir, aduh, kalau saya kasih seikhlasnya, rugi saya. Kalau buku sih mungkin masih bisa, tapi kalau CD, waduh, kayaknya nggak bisa deh. Itu mungkin tuntunan Tuhan buat buku, buat CD mah bukan. Gitu pikiran saya. Lalu saya kasih tahu istri saya, kita hargain berapa. Nah kalau urusan bisnis jangan tanya, istri saya lebih punya otak bisnis dari saya. Orang dia keturunan pedagang, dia ngerti banget hitung-hitungannya. Istri saya ingatin saya, jangan. Tuhan kan bilang, apapun yang kamu karyakan, seikhlasnya, jangan dikasih harga. Nggak bisa, tahu sendirilah. Kita kalau kemana-mana juga nanti coba, kalau ada orang ngasih cuma 500 rupiah, ayo gimana? Ini CD nih, bukan buku. Susah. Kalau nanti nggak balik modal, yang ada kita minus nutupin biaya produksi. Nggak ada lagi yang bisa dipakai buat pelayanan. Jadi, udahlah kasih harga aja. Pikiran saya, lihat, bisa berubah loh ternyata. Biar dikata hitam-hitam gendut-gendut pendek ini sih berubah ini. Loh iya, hati kita kan bisa aja berubah. Nggak ada yang super kita di dunia ini, semua bisa berubah. Waduh, singkat cerita saya patokin, saya kasih label harga sekian. Tuh lihat, istri saya tuh kasih warning, jangan. Saya bilang, saya kasih label sekian. Saya pergi keluar kota, saya bawa tuh buku CD tadi, compact disc tadi saya bawa. Saya bawa dengan cover yang bagus dan lain sebagainya. Saya bawa, check in di bandara. Waktu saya mulai check in, ditimbang, ternyata counternya bilang gini, Pak, overweight Pak. Bapak harus bayar 1 juta rupiah. Yang bener aja, nggak bisa. Saya negosiasi bla bla bla, tetap nggak bisa. Sementara jam terbang udah mulai deket nih, udah mau boarding. Kalau Bapak nggak bayar, Bapak nggak bisa terbang. Ya ampun, waduh, saya pusingnya setengah mati sudah. Udah, saya bayar deh, saya bayar. Begitu saya bayar, otak saya mulai mikir gini, 1 juta kan anggap aja pukul rata nih berapa CD nih, nah naikin aja harganya.
biar harga modalnya kembali. Gitu pikiran saya, saudara. Khotbah di satu tempat, bla 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 bla. Laku 3. Khotbah lagi, laku 5. Khotbah lagi, laku 2. Saya pikir kok gini ya, kayak langit tertutup. Kenapa ya? Nah, inilah manusia satu di depan nih. Mulai salahin situasi. Wah, ini karena covernya kurang menarik kali. Tuh, ya kan? Mulai salahin lagi. Oh, ini karena istri saya tidak sepakat dengan saya. Karena nggak ada kesepakatan, makanya begini nih. Tuh, lihat. Nih manusia satu di depan. Hari kedua, saya tetap salahin situasi. Dan terjadinya tetap sama. Saya bilang begini, ini kalau nggak habis, saya bawa balik lagi, overweight lagi. Sampai satu titik di hari terakhir, saya ingat banget. Satu titik. Tuhan ingatkan saya yang tadi. Kenapa kamu salahkan situasi? Kenapa kamu salahkan yang desain? Kenapa kamu salahkan istri? Kamu yang harus bertobat. Lagu tadi itu bangun, kemanakah aku dapat pergi? Saya langsung berlutut di kaki. Saya bertobat. Saya bilang, oke Tuhan, saya lepas sore hari ini. Saya khotbah satu gereja di luar. Saya lepas sore hari ini seikhlasnya. Mau balik modal, mau nggak balik modal, saya rela. Selesai saya khotbah, saya kasih tahu seikhlasnya saudara mau kasih 50 rupiah silakan. Asal jangan gratis, diambil aja enggak ya. Saya nggak mau didik mental jemaat gratis soalnya. Jadi seikhlasnya aja. Saudara seikhlasnya. Begitu saya bilang seikhlasnya, sore itu habis semua. Saya pulang, saya berdoa buat semua yang sudah masuk. Saya lihat jumlahnya, ternyata biaya produksi ketutup, biaya overweight ketutup, dan masih ada sisa banyak, saya nggak bilang sedikit, banyak untuk pelayanan. Jadi ternyata bukan soal cover CD-nya, ternyata bukan soal saya sepakat atau tidak sepakat dengan istri, ternyata manusia yang di depan ini yang harus bertobat. Langit terbuka di mana ada pertobatan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Apa yang kau alami hari ini? Saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Tapi mungkin engkau udah capek salahin orang. Mungkin kamu udah capek salahin karyawanmu. Mungkin kamu udah capek salahin istri, salahin anak, salahin suami. Udah berhenti saling menyalahkan. Duduk di kaki Tuhan. Bertobat. Koreksi dia. Saya yakin di mana ada pertobatan, di situ Tuhan bekerja. Amin. Yang kedua, di mana ada hati yang bertobat, di situ Tuhan bergerak. Yang kedua adalah hati yang berkorban. Itu dia. Sacrifice, korban. Di mana ada korban, Tuhan tidak tahan. Saudara baca di Alkitab, waktu ada korban, api menyambar. Waktu ada korban, kemuliaan Tuhan turun. Waktu ada korban, Tuhan berhenti. Tuhan tidak tahan dengan hati yang berkorban. Coba kita lihat sama-sama 2 Samuel 24. Ayatnya yang ke-22, coba kita lihat sama-sama. 2 Samuel 24, ayatnya yang ke-22. Jadi ini ceritanya begini, sambil saudara siapkan, saudara buka. Jadi ini ceritanya begini, saudara, ayat ini.
Sekali waktu bangsa Israel itu, ya tadi saya bilang langit tertutup lah. Mereka nggak ngalami berkat Tuhan, nggak ngalamin apa. Itu yang terjadi di bangsa itu. Lalu singkat cerita, Daud tahu Daud harus mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk supaya itu semua berhenti. Dan Daud datang ke seorang pengusaha yang namanya Arauna. Dia datang. Lalu waktu dia datang kepada Arauna tanya, "Tuanku Raja, untuk apa nih? Ada apa gerangan nih kok datang ke sini?" Lalu Daud bilang gini, "Saya mau mempersembahkan korban supaya tulah atau langit yang menjadi tertutup ini berhenti atas negeri ini. Saya mau persembahkan korban." Si pengusaha ini bilang, "Oh, kalau kamu mau mempersembahkan korban, gini. Nih, itu ada lembu saya tuh. Ambil aja." Ya, korban kan perlu lembu, betul ya? Tuh ada lembu saya tuh, ambil aja. Tuh ada kayu, ada ini, semuanya ambil aja. Semua itu ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Jadi dengan kata lain, gratis. Bilang sama saya gratis, 1, 2, 3. Gratis. Kurang kencang, 1, 2, 3. Gratis. Siapa yang suka gratis di ruangan ini? Katakan tinggi-tinggi. Haleluya. Gak usah malu-malu. Saya suka gratis. Kadang-kadang gini loh, saudara. Ya, buy one get one aja kita suka, ya kan? Apalagi gratis. Ini gratis. Wah, siapa yang gak pengen gratis? Dah, kira-kira gitu aja. Siapa yang gak pengen gratis? Dikasih gratis. Lembunya dikasih. Semuanya perlengkapan dikasih apa? Gratis. Lalu lihat ayat 24. Ayat 22 tadi ya, 24 sekarang. 24, ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Terus, sebab aku tidak mau persembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan." Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50. Ayat 25. Lalu apa? Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka apa? Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya ajak saudara balik lihat ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, ya, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan tidak membayar apa-apa." Nah, lihat ke depan. Saudara ngerti ini? Ini Daud ngerti banget hati Tuhan. Ketika terjadi tulah, Daud mau mempersembahkan korban. Daud datang kepada Arauna bilang, "Udah itu ornamen korban, lembu, kayu, semuanya tuh gratis. Persembahkanlah korban kepada Tuhan." Lihat. Tapi Daud bilang, "Enggak. Gini, aku enggak mau persembahkan korban dengan tidak membayar apa-apa." Jadi dengan kata lain begini, aktivitas korban, lihat ya, aktivitas korban tanpa yang mempersembahkan korban, tanpa hatinya berkorban, itu nothing buat Tuhan. Saudara ngerti? Saya ulangi, beberapa masih belum paham, saya ulangi. Aktivitas korban. Lihat ya, kalau tadi Daud bilang iya nih sama Arauna, lembu gratis, semua gratis, aktivitas korban bisa jalan? Saya tanya, aktivitas korban bisa jalan? Tapi apakah Daud yang mempersembahkan korban berkorban? Tuhan lihat hati Daud, bukan aktivitasnya. Kok tulah bisa berhenti? Karena ada hati yang berkorban. Penyembahan kita tanpa hati yang menyembah, nanti itu. Pelayanan kita tanpa hati yang melayani, nothing.
Semua aktivitas yang kita buat, yang Tuhan lihat cuma satu, hati kita. Saya mau tanya nih, gak usah jauh-jauh, di lingkungan keluarga aja, masih saling berkorban gak nih suami istri? Jangan-jangan rumah tangga kita udah dingin. Istri jalan semaunya sendiri, anak-anak semaunya sendiri, suami semaunya sendiri, lakukan semua aktivitas masing-masing. Dingin. Nah, kalau udah dingin gini, perlu api kan? Perlu gairah baru. Sacrifice. Pelayanan kita gimana nih? Udah cuma tinggal rutinitas. Udah cuma tinggal ya program, tinggal tekan tombol semua udah jalan kok. Masih ada apinya nggak? Masih ada gairahnya nggak? Kalau udah nggak ada, saudara perlu berkorban nih, jangan-jangan. Lu sacrifice. Perlu berkorban. Aduh, saya bikin saya semangat tiap kali saya menyampaikan firman Tuhan. Sederhana, kalau saudara lihat saya di depan sini nih, saya mau kasih tahu ini pengorbanan istri saya banyak banget dah. Ya kan biasa kan, kalau kita laki-laki buka lemari baju gitu. Oh masih banyak baju kita kan gitu. Lalu kalau perempuan buka lemari baju beda. Itu biar dikata dari ujung lemari sampai ujung lemari baju rapet, dia tetap bilang tidak punya baju. Itu udah umum itu. Gak usah ditengking, gak usah. Emang begitu, udah umumnya begitu. Nah, sekali waktu, saya bilang sama istri saya, udahlah kita beli baju yuk, buat kamu yuk. Kita udah nabung nih, kita beli baju. Buat kamu ya, ayo kita beli. Pergi ke tempat pembelian baju, barisan depan tuh baju laki-laki. Jadi dia bilang, ini kayaknya baju bagus deh, cobain, pas gitu. Begitu pas, udahlah nanti aja. Istri saya bilang, nggak bisa. Beli buat kamu aja dulu. Loh, jangan dong. Kan kita kesini beli baju buat kamu, bukan buat saya. Kalau beli baju buat saya, nggak ada lagi uangnya buat beli baju buat kamu. Udah kamu aja. Nggak usah. Kamu aja. Loh kok, kamu jadinya berkorban? Maksudnya gimana? Iya, gini, kata dia. Kalau saya temani kamu pelayanan, paling kan saya duduk di bangku. Orang nggak ada yang merhatiin kali saya pakai baju apa. Tapi kalau kamu di mimbar, orang lihat kamu berkali-kali pakai bajunya itu lagi. Gak apa-apa, mendingan kamu aja. Wah, saya lihat pengorbanannya luar biasa. Karena gak gampang untuk wanita seperti itu. Gak mudah. Jadi setiap kali saya pakai baju, saya ngajar, saya bilang, ini pengorbanan ini. Dan bukan cuma itu. Saya juga kalau keluar kota, ada kali saya pergi dari hari Jumat, ada kali saya pergi dari hari Rabu, baru pulang hari Senin, karena saya punya komitmen hari Senin saya masih balik. Saya ketemu sama istri saya. Ada kali dari bandara saya telepon, dah nanti malam kita makan malam bareng-bareng ya. Loh kamu gak capek? Capek sih, pasti capek. Tapi saya mau berkorban buat dia, karena bayangin saudara, kita sampai hari ini masih berdua nih, gitu. Saya sama istri saya kurang lebih 13 tahun menikah, masih berdua. Dan kita gak punya pembantu di rumah. Itu artinya kalau dia sendirian di rumah, benar-benar sendirian. Dan saya tahu kebutuhan wanita. Wanita itu satu hari harus ngomong kurang lebih 15.000 kata. Dan bayangin kalau sendirian dia ngomong sama siapa, betul kan? Waduh, kalau saya pergi dari hari Jumat pulang hari Senin, itu artinya 60.000 kata, saudara. Saya harus dengerin dia ngomong. Itu pasti udah jontor-jontor tuh, dia pengen cerita banyak hal kan. Saya pulang, saya bilang ayo kita cari rumah makan yang 24 jam. Ada kalau di Serpong yang ya fast food gitulah. Yang makan. Begitu makan dia mulai cerita. Dan saya mau kasih tahu, cerita perempuan buat laki-laki tidak berbobot. Karena yang diceritain kucing lewat, tukang sayur nggak datang, cabai mahal,
bawangnya begini. Aduh, apa sih gitu? Kita kan pengennya pilkada gitu yang diceritain kan, kalau laki-laki kan politik gitu apa kayak. Tapi gini loh, saya ingat, iya ya, kalau nggak saling berkorban, rumah tangga ini nggak hangat. Kalau saya mulai dengerin dia ngomong, oh gitu. Nah, perempuan itu cukup didengerin, cukup oh gitu. Tatap aja, serius, gitu-gitu. Masalah cuma kadang kita nih laki-laki nggak peka kita main gadget. Jadi gimana ceritanya? Maksudnya gimana? Ya nggak nyambung. Nah, untuk itu perlu pengorbanan. Capek sih, tapi ya harus. Coba-coba di rumah tangga kita gimana? Jangan-jangan udah gak ada lagi sacrifice seperti itu. Kita ke gereja gimana coba? Masih adakah sacrifice? Hati yang berkorban? Jangan-jangan udah gak ada lagi hati yang berkorban. Makanya ibadah kita tidak mengalami kuasa ibadah. Nah, ini cerita aja. Sekali waktu saya pernah pelayanan jam 6 pagi, saudara. Jadi di gereja itu tuh pelayanannya mulainya jam 6 pagi. Ibadah pertama nih, jam 6 pagi. Ibadahnya terus jam 6 pagi, terus lanjut tuh setengah 9 lanjut. Sampai jam 6.30 sore. Lanjut tuh pelayanannya. 5 kali atau 6 kali ibadah. Luar biasa. Yang jam 6 pagi sekali waktu, itu pemimpin pujiannya naikin satu pujian. Segala puji, syukur bagimu. Itu cepat banget, saya rasa gini. Wah, kok hadirat Tuhan turun cepat ya, luar biasa. Terus dalam hati saya gini, kenapa ya Tuhan? Kok pagi-pagi ini cepat banget hadirat Tuhan turun? Lalu saya diingatkan, untuk mereka datang pagi, mereka nggak punya motivasi lain datang ke gereja, cuman pengen ibadah. Coba, ada mall yang buka jam 6 pagi? Nggak ada. Hatinya cuma pengen satu, ibadah. Dan untuk mereka datang pagi, mereka harus bangun lebih pagi, betul kan? Artinya mungkin mereka ada yang kemarin kumpul sama keluarga, mereka udah komitmen saya mau datang pagi, mereka bangun lebih pagi, ngantuk-ngantuk, kucek-kucek, mereka mandi mungkin pagi-pagi. Tujuan mereka datang cuma ibadah, nggak ada yang lain. Nah, sekali waktu nyampe di jam 11, saudara. Wah, jemaatnya jauh lebih banyak jam 11. Tapi pemimpin pujiannya akan pujian segala puji, syukur bagimu. Kok kayaknya susah banget gitu. Terus hati saya bilang gini, Tuhan ini kan banyak ya. Kok susah sih? Kenapa? Terus diingetin gini, jangan-jangan mereka udah gak korban lagi. Karena mereka mau ibadah udah ngitung. Kita bangun siangan aja deh. Nah, bangun siangan aja udah gak korban tuh. Tidur lebih banyak. Sih. Habis itu gini, nanti kita gereja jam 11. Selesai kan setengah 1, kita bisa makan siang. Nah, jadi intinya ke gerejanya tuh makan siangnya nih. Habis itu kita jalan-jalan. Jadi intinya ke gerejanya atau makan siang dan jalan-jalannya nih. Pusat perhatiannya ke makan siang dan jalan-jalan. Sebelum makan siang dan jalan-jalan, kita ke gereja dulu. Atau gini, ke gereja. Nah, yang mana yang benar? Mungkin terlalu banyak orang sekarang datang ke gereja dengan sikap hati yang makan siang bersama, jalan-jalan. Sebelum itu, kita ke gereja. Fokusnya udah beda. Halo? Ntar lagi kan gedung baru nih. Bisa 7 kali ibadah. Kok gak ada yang amin sih? Amin ini masih lemas kayak kerupuk masuk angin pagi-pagi. Bisa berapa kali ibadah? 7 kali ibadah. Saudara bisa pilih jam. Saya tidak salahkan jamnya. Yang saya salahkan, yang saya koreksi adalah jangan sampai saudara datang ibadah, hatimu udah gak datang ibadah. Ibadah cuma sambilan. Sebelum kita makan siang bersama dan berrekreasi bersama, kita ibadah dulu. Jadi fokusnya rekreasinya, fokusnya makan siangnya, bukan ibadahnya. Nah, hari ini jam berapapun nanti saudara ibadah, saya mau kasih tahu, biar waktu saudara datang, fokus saudara datang adalah ibadah kepada Tuhan. Sacrifice. Amin.
Saya yakin ibadah yang disertai korban akan datangkan kuasa ibadah dengan kerinduan kepada Tuhan. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga, yang pertama pertobatan, yang kedua apa? Korban, sacrifice. Anak-anak, berkorbanlah untuk orang tuamu. Suami istri saling berkorban. Yang ketiga adalah iman dan pengharapan. Saya lihat di Alkitab, di mana ada iman dan pengharapan, Tuhan gak tinggal diam. Sekali waktu Yesus lagi jalan di kerumunan orang banyak. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba di sisi yang lain ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Terus dia bilang begini, asal aku jamah jubah-jubahnya, aku mengalami apa? Kesembuhan. Dan tahukah saudara, ketika Yesus jalan itu orang banyak banget berbondong-bondong. Mungkin siapa aja bisa pegangkan jubah Yesus, siapa aja bisa sentuh jubah Yesus, siapa aja bisa tersentuh dengan jubah Yesus, siapa aja bisa mungkin. Banyak begitu. Itu kalau saudara lihat di YouTube tuh kayak orang lagi kampanye kan, banyak banget kan begitu si tokoh paslon-paslonnya atau pasangan calonnya datang, wah orang berkerumun. Ya seperti itu, banyak sekali. Kita bisa, siapa aja bisa mungkin menyentuh Yesus. Tapi Yesus tetap jalan tuh. Sampai satu ketika di tengah dia jalan ada satu sentuhan. Sentuhan yang berbeda dengan sentuhan yang lain. Karena sentuhan ini di dalamnya ada iman, ada pengharapan. Sampai Yesus berhenti dan berkata, "Hei, ada yang menarik kuasa keluar." Sentuhan yang lain gak bikin Yesus berhenti. Sentuhan yang lain gak bikin Yesus berhenti. Sentuhan yang lain gak bikin Yesus tertarik. Sentuhan yang penuh dengan iman dan pengharapan. Saudara masih punya iman? Atau jangan-jangan saudara gak punya iman lagi? Di Markus pasal yang kedua kalau tidak salah, ada orang sakit. Teman-temannya bilang begini, kita bawa dia kepada Yesus. Yesus masuk ke kota ini, kita bawa dia kepada Yesus supaya teman kita ini mengalami kesembuhan. Lalu dibopong sama 4 orang, saudara. Dan tahukah saudara, waktu digotong 4 orang, mereka punya masalah. Masalahnya adalah rumah itu penuh, gak bisa masuk. Tapi teman-temannya gak putus asa, gak hilang iman dan pengharapan. Kalau mereka hilang iman dan pengharapan, itu ceritanya beda. Waktu digotong, lalu teman-temannya bilang, wah penuh. Bro, penuh. Kita pulang aja ya. Penuh. Enggak, saudara. Atap rumah dibobol. Emang bobol atap rumah gampang? Kalau tidak percaya, coba bobol atap rumah orang. Itu risikonya luar biasa. Belum lagi diturunin dari atas ke bawah. Enggak gampang. Itu semua muncul karena iman dan pengharapan. Tapi di sisi yang lain ada seorang yang sudah sekian tahun lamanya sakit. Kurang lebih 38 tahun lamanya sakit di tepi kolam Bethesda. Dan di kolam itu ketika air bergoncang, siapa aja yang lebih dulu masuk ke dalamnya, sembuh apapun penyakitnya. Tetapi ada orang yang udah sekian tahun sakit di situ dan sembuh-sembuh. Sampai sekali waktu Yesus lewat. Lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Kalaupun ada, orang lain sudah lebih dahulu untuk turun ke kolam itu. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Lalu orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Kalaupun ada, orang lain lebih dulu turun. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu
siapa? Betul kan? Coba kalau Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya apa? Udah gitu aja, cukup kan? Lihat, orang kalau udah hilang harapan, jadi rumit, jadi ngejelimet. Cuma tidak ada orang yang bergerak di dalam kolam itu. Kalau dalam doa Tuhan tanya, mau nggak utang kamu lunas? Kalau orang punya harapan dia mau Tuhan. Tapi kalau enggak, udah hilang harapannya, dia pikir lunasnya gimana ya? Hah? Kesini nggak bisa, nggak mungkin. Kesini udah nggak mungkin. Kesini udah nggak mungkin. Itu orang udah punya harapan. Karena dia cuma berpikir satu-satunya lunas kudu minjem. Dia lupa bahwa Tuhan punya banyak cara. Yang terakhir, yang keempat, ini yang menggerakkan hati Tuhan. Ucapan syukur. Saya bagikan ini buat saudara supaya 4 hal ini tetap jadi gaya hidup. Jangan kalau ada masalah aja baru bertobat, jangan. Ini jadi gaya hidup. Jangan kalau ada masalah aja kita baru ingat sacrifice, jangan. Jangan kalau ada masalah aja kita ingat iman dan pengharapan, jangan. Jangan kalau ada masalah aja kita baru mengucap syukur, jangan. Ini 4 hal ini gaya hidup. Itu tersimpan di hati kita. Ucapan syukur. Sekali waktu Yesus diperhadapkan pada sebuah persoalan. Persoalannya gini, 5.000 orang laki-laki belum makan. Dan Yesus sangat care sama makanan, sama isi perut orang-orang yang mengikuti dia. Ini gimana caranya 5.000 orang laki-laki loh ya, ditulisnya laki-laki. Artinya ada anak-anak mungkin, ada perempuan juga. 5.000 orang laki-laki belum makan. Mereka kelaparan. Yesus panggil muridnya, coba cari catering mana yang bisa 5.000 orang nih. Nggak ada Tuhan, 5.000 orang mau dari mana? Ini catering mana nih? Nggak ada yang bisa. Coba cari apa aja, ke siapa coba? Nggak ada. Akhirnya dicari, ketemu ada 1 orang anak kecil bawa apa? 5 roti dan kita cuma ingat kisah mujizatnya, kita lupa kisah si anak kecil. Saya mau tanya sama saudara, waktu anak kecil ini kasih 5 roti dan 2 ikan, saya mau tanya nih, tolong jawab dengan jujur, berkorban nggak dia? Jadi start mulai mujizat itu dari korban. Jangan main-main dengan sacrifice. Anak ini korban. Oh, kalau anak ini egois bisa aja. Waktu tanya, ada yang mau bekal? Ada yang mau bekal? Ada nih saya. Punya 5 roti dan 2 ikan. Ya udah, bagi dong. Enak aja bagi. Salah sendiri. Kenapa situ nggak bawa bekal? Kan mau pergi jauh. Bisa. Tapi anak itu korban. Ya, persembahan dengan korban nyampe di tangan Yesus. Tuh. Waktu nyampe di tangan Yesus, Yesus bilang apa? Yesus nggak bilang begini, hah? Cuma 5 roti 2 ikan? Lu semua nggak mikir? Mana cukup? Enggak. Yesus ucapkan apa? Syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, roti dibagi-bagikan, di situ terjadi mukjizat. Ibu-ibu, suamimu udah cari uang lelah, usaha, kerja, bangun pagi, berkorban buat keluarga. Waktu dia pulang, kasih tahu, Ma, ini penghasilan kita. Jangan langsung dibilang, masa cuma segini? Mana cukup? Kamu gak mikir bentar lagi anakmu sekolah? Kamu gak mikir bentar lagi anakmu kuliah? Mana cukup? Ya kalau udah diawali mana cukup, ya gak cukup.
Sekali waktu saya pernah dengar kesaksian tukang becak bisa sekolahin anaknya sampai S2. Coba hitung-hitungan matematikanya gimana coba? Tukang becak, cuma tukang becak bisa sekolahin anaknya sampai S2. Waktu dalam sebuah kesaksian itu pendeta itu tanya, kok bisa Pak? Saya juga nggak ngerti Pak pendeta. Yang saya lakukan cuma ini aja sih. Habis narik becak, dapat uang, pulang ke rumah, saya masuk kamar sama istri, saya langsung bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Anak dapat beasiswa. Tuhan Yesus terima kasih. Anak dapat beasiswa lagi. Tuhan Yesus terima kasih. Sampai S2. Jangan main-main dengan ucapan syukur. Apa sih titik yang paling sulit dalam kehidupan ini? Kalau saudara jalani dengan ucapan syukur, semua itu jadi nikmat. Saya waktu rintis pelayanan bersama dengan istri, itu makan nasi, ditambah kerupuk, tabur garam dikit, pakai kecap di atasnya. Makan, doa ucap syukur, wah nikmat saudara. Jadi kalau badan saya begini udah dari dulu ini. Bukan setelah sekarang baru begini, enggak, udah dari dulu. Nikmat aja tuh, sama ucap syukur. Bener nikmat. Bener, saya kasih tahu. Ini mah beneran, beneran nikmat. Kalau disertai dengan ucapan, saya bilang Tuhan terima kasih. Waduh nikmat. Coba saudara boleh makan steak 500 gram sekalipun tanpa ucapan syukur. Itu kayak makan sendal jepit saudara. Susah. Maksudnya gini, ada aja gitu yang bikin kita gak enak gitu. Coba, saudara boleh tidur di hotel bintang 5 tanpa ucapan syukur, ada aja yang ganggu hati saudara pasti. Entah kesetnya miring lah, entah apalah, ada aja. Tapi saya pernah diundang pelayanan, dia bilang, Pak, Bapak tidur di sini. Waduh, haleluya. Saya dikasih tidur tikar, saudara. Saya bilang gimana saya bisa menikmati tidur di tikar ini? Satu cara, ucapan syukur. Waktu saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat tikar. Untung ada tikar, kalau nggak ada tikar kan situ tidur di lantai kan, bisa masuk angin, bisa dikerokin di sini. Terima kasih buat tikar ini. Saya bisa tidur di sini. Saya bersyukur. Tidur saya. Waktu saya tidur sampai punya rumah ngomong gini, aduh Pak, tadi kan itu Bapak tidurnya pulas, itu kayak orang menggergajinya luar biasa. Aduh luar biasa Pak. Waktu saya bangun, ada bercak-bercak di sini saya, ya kan? Namanya tidur di tikar kan? Di tangan saya ada bercak-bercak. Tapi enak aja. Saya sempat mikir gini, coba baca di Alkitab deh. Yesus ke rumah orang miskin masuk, ke rumah orang kaya masuk, betul gak sih? Kayaknya kok santai aja, dia gak pernah komplain apa-apa. Apa sih yang bikin dia bisa menikmati semua fase kehidupan? Hati yang bersyukur. Jangan-jangan nih saudara stuck karena saudara gak bersyukur. Jangan-jangan nih di hati saudara gak ada lagi yang namanya pertobatan, gak ada lagi yang namanya gairah, gak ada lagi yang namanya sacrifice, gak ada lagi yang namanya iman dan pengharapan. Karena kita gak bersyukur buat semua yang Tuhan sudah beri dan kerjakan dalam hidup kita. Pagi ini saya cuma mau ajak saudara, yuk kita bersyukur buat semua yang Tuhan sudah buat. Banyak yang Dia sudah buat. Saya undang para pemain musik boleh maju. Banyak. Kenapa kita tidak bersyukur? Kalau pagi ini kita dalam kondisi sehat, kita bisa ibadah, saya percaya itu ucapan syukur. Banyak orang dulu waktu BBM naik, mereka semua komplain, BBM naik ya, bla bla bla. Saya cuma bilang sederhana, dari dulu juga BBM naik toh tetap terpelihara kan? Kenapa kita komplain? Kenapa kita nggak bersyukur? Walaupun saya mengerti hari-hari ini mungkin saudara yang sedang usaha, kayaknya ekonomi lagi berat Pak, kayaknya ekonomi lagi susah. Saya mau kasih tahu, kenapa
kita nggak bersyukur yang ada sekarang, semua Tuhan loh. Mungkin saudara berkata gini, dulu saya bisa untung besar, ya syukuri yang itu, gitu. Kenapa sekarang pengennya untungnya besar terus? Syukuri yang ada sekarang. Mari bangkit berdiri bersama-sama.